Siapa emangnya? Sayang banget. Yang barbar saya emangnya Nggak tahu. Oh, Leslie nih kelihatannya. Yang barbar itu bangsa Viking. Bangsa Viking itu barbar sama bangsa Mongol. Apa bar ya? Ada sejarahnya tuh. Leslie Lover nih kelihatannya effortnya juga gede banget. Mereka sampai bikin itu tuh yang di billboard yang berjalan. Selalu jadi dari zaman kita lamaran Ada aja gebrakannya. ada aja apapun pokoknya ada pokoknya Curiga setiap deh. kita ada event itu Curiga deh tahun depan Leslie Lovers ini sewa helikopter deh. Terjun ke laut. Terus pakai apa LED Leslie Lovers 7 loh. Kemarin yang ketemu bareng juga yang sampai nangis tuh mungkin itu berarti itu Leslie Lovers di Garut itu kalau Leslie Lovers memang dari dulu setiap tahun mereka suka bikin gathering rutin terus aku diundang gitu. Jadi datang itu bentuk undangan kalau Leslie Lovers biasanya gitu. sampai nangis juga berarti Iya, dari aku masih 13 tahun sampai kemarin udah datang ke sana, udah ditemenin sama suami, ditemenin anak. Dari yang datang ternyata udah sama anak-anak. Udah sama anak-anaknya bahkan ada cucunya. Ngomongin yang billboard mobil tadi itu sebagai bentuk hadiah ya seperti apa sih? Iya, kadang-kadang ya kita sih selalu bilang kalau bisa sih ya, tapi memang ya yang bentuk supportnya mereka selalu ada aja memberikan satu hal yang baru. Jadi kalau tahun ini tuh tadi yang sebelum ikan berjalan ya bilang. Berjalan. Kalau tahun sempat juga kita dikasih Vespa. Jadi kita kasih dihadiahin Vespa, di mana mereka itu open donasi. Jadi patungan gitu lah ceritanya, patungan, kemudian di Vespa, dan Vespanya sampai sekarang masih ada di rumah, jadi sebagai kendaraan sehari-harinya kita. Gitu. Oke. Lucu deh. Abang kok semua. Oke. Makasih banyak. Oke. Ada lagi? Oke. Ada momen ini nggak sih kayak paling ingat misalnya pas lagi kalian lagi di bawah-bawahnya gitu. Tapi ternyata fans kalian tuh masih ada di sama-sama buat mengadegan pas lagi datang masih di bawah maksudnya di dalam Mereka itu selalu ada dalam kondisi apapun. Selalu ada. Bahkan pokoknya dalam kondisi apapun mereka selalu yang menenangkan, yang melerai, yang memberikan kita semangat, yang memberikan kita pelukan. Pokoknya mereka tuh selalu ada. Bang Bi, Dede, di sisi-sisi kesibukan kalian berdua sekarang udah punya momongan 3. Udah punya apa? Momongan 3 nih, momongan 3. Udah punya momongan 3. Ada kesulitan nggak sih untuk memegang 3 orang anak-anak ini? Dengan kesibukan kalian masing-masing ya? Suster ini Mantap. masing-masing alamnya udah ada suster. Jadi insya Allah kita nggak terlalu hektik dalam menjaga, bantu. Tapi kita tetap tidak ingin menyanyiakan waktu sama anak, meskipun sudah dijaga oleh suster. Tapi ketika kita ada waktu untuk bisa bersama-sama anak, kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena Lebih ke membagi waktu Iya. ininya aja sih yang agak lumayan susah karena kan abangnya udah ngerti gitu. Terus tetehnya juga yang kedua udah mulai mau papa bundanya setiap keluar udah mulai ikut gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang justru kita tuh diskusi nggak apa-apa kali ya kita ke teteh sama abang dulu karena kan kedua ini udah ngerti. Kalau adik bayi kan masih belum ingat gitu dalam tanda kutip, tapi tetap kita juga maksudnya bukan berarti pilih-pilih, tapi saat ini tuh yang paling banget kita jaga tuh abang El sama Lesia pertumbuhannya karena mereka sudah mulai mengingatkan itu apa masuk fase dari ini core memory-nya lagi menempel. Jadi sebisa mungkin kita gimana caranya supaya mereka tidak kehilangan momen bersama orang tuanya di masa-masa ini. Begitupun kita juga maksudnya kita juga nggak mau melewatkan masa-masa emas pertumbuhan anak-anak. Apalagi kita dapat ngobrol sama teman bapak-bapak senior saya gitu kan, yang anaknya udah gede. Dia selalu cerita kalau
Lar, gue tuh kadang-kadang yang ngeliat anak gue udah sekolah gitu, gue suka nangis sendiri tau. Karena gue kadang suka menyesal, kadang-kadang gue ada rasa menyesal, aduh, coba gue bisa lebih lama menghabiskan waktu ketika dia lebih kecil gitu kan. Itu jadi satu pukulan juga buat saya. Untuk itulah kadang-kadang selagi ya bisa ada waktu, coba sebisa mungkin untuk bisa main sama anak. Dede tadi seperti yang tadi Dede bilang tuh Bang El ini kan sedang memorinya kan sedang nge-save gitu. Kalian ini menjaga nggak sih dari gadget dan segala macam TV gitu? Jaga banget, terutama papahnya tuh sama sekali nggak boleh sebetulnya gadget, tapi bukan berarti nggak dibolehin. Sekarang tuh lebih ke dibatasin aja, setiap Dikontrol. libur sekolah baru dikasih, tapi dalam bimbingan, dalam jangkauan Pengawasan, kita gitu. Yang juga kelihatan aktif. Yang dia tuh pede mau tampil itu mirip Iya. Itu lebih ke sepertinya papahnya ya. Sama bunda kan memang dari kecil kan udah dibangun. Dek, kemarin juga di Instagram kalau nggak salah Dede dapat piala ya, itu penghargaan apa sih Dek? Lari musik ya? Yang musik itu, galeri musik. Yang terbaru. Iya, yang terbaru itu. Iya. Itu juga bentuk dukungan voting dari keluarga besar. Balik lagi ngomongin soal anak suka duka punya anak 3 dengan jarak umur yang lumayan berdekatan. Menyenangkan sih lebih banyak. Jadi kalau pergi-pergi sekarang udah nggak bisa berdua atau cuma di bawah satu doang, di bawah semua. Karena terutama papanya. Jadi papanya tuh sekarang udah mulai jadi yang di bawah siapa aja. Teteh aja sama abang joinnya. Jadi udah nggak bisa, papanya tuh nggak bisa cuma di bawah satu, jadi harus semua di bawah. Bayangkan kalau ajak anak-anak ke Bali. Punya anak perempuan, takut nggak 18 tahun lah, kemudian 17 tahun lah ada cowok datang ke rumah. Ini pertanyaan klasik buat bapak-bapak. Bapaknya kakak dulu gimana? Aman. Karena bapak saya aman. Ya, yang pasti kan orang tua dulu selalu bilang satu lebih repot menjaga 5 anak cowok, lebih repot ngejaga 1 anak cewek ketimbang 5 anak cowok. Jadi memang lebih hati-hati gitu dalam menjaga anak cewek. Apalagi zaman sekarang pergaulan lumayan bebas, makanya sebisa mungkin kita sebagai orang tua gimana caranya untuk membimbing anak kita untuk terhindar dari hal-hal negatif. Bagi anak cewek kan, kalau cowok ya udahlah. Kalian 17 tahun kemudian ada cowok yang datang atau ngajakin nonton tengah malam. Belum tahu ada. Waktu tengah malam, gua ikut. Apa? Ke tempat bapaknya gue ikut, ke kamar bapaknya gue ikut. Nah, ini kan waktu anak muda gimana? Masa ikut bapak ikut? Gak bisa. Ini gembok. Lantai. Nempel sama bapaknya. Enggak lah. Anak kita pasti kita ya kayak Bunda Lesti aja. Bunda Lesti kan. Udah yuk. Oke. Siap, terima kasih. Jelasin baby blues juga nggak sih? Baby blues. Jangan bikin gua parno lu, Mbak. siapa yang berselingkuh? Bentar lagi. Apa tadi? Baby blues. Nggak pernah alhamdulillah kalau aku. Dia lebih ke musik blues. Oke. Support suami yang luar biasa itu seperti apa? Support suami, terus aku juga ditemenin mama kan selama ngurusin anak-anak, terus ada yang setuju. Jadi aku tuh selama abis ngelahirin selalu ditemenin sama orang banyak, jadi nggak ngerasain baby blues. Alhamdulillah banget. Tadi udah 3 ya Pak, rencana bertambah lagi atau mau cukup dulu? Lagi boleh nggak? Ada persiapan, ada persiapan. Gua refleks loh dia. Ada. Yang mau 6 tahun itu. Ya, itu gimana? Nanti aku kasih tahu ya. Oke.